2, 3. Hai Novers semua, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi. Spiritual. Di episode kali ini episode yang mencakup rumah tangga, namun ada pencerahan unik di akhir sesi. Karena gua dan Jesslyn seperti diberi pemahaman dari pertanyaan-pertanyaan orang seperti, kenapa ada kesulitan? Kenapa ada orang hidup susah? Kenapa kehidupan di bumi ini ada yang sulit, ada yang gampang? Nanti jawabannya. So, tanpa berlama-lama lagi, stay tune. Untuk membuka video kali ini, langsung aja kepada Jesslyn dari latar belakang klien, kisahnya gimana, pertanyaannya apa aja. Silakan Jess, karena kamu posisinya lagi di host gantian. Oke, nama kliennya siapa Kak Will? Nama kliennya sebut saja Rini. Jadi waktu itu Rini datang ke kami seorang diri. Nah, di awal langsung saja Rini berkata, Anomali, saya sebenarnya tidak ingin membahas hal mengenai gaib. Jadi kali ini sepertinya lebih ke urusan psikologi dan rumah tangga. Nah, terus setelah itu akhirnya Rini mulai bercerita bahwa dirinya adalah seorang ibu dari 2 anak. Dan Rini sehari-hari bekerja sebagai akuntan. Nah, yang menjadi permasalahan itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya mengenai suaminya. Jadi suaminya ini juga sama seperti Rini, yaitu pekerja kantoran. Nah, suaminya sehari-hari di rumah itu katanya sering sekali menyalahkan Rini. Setiap kali ada kejadian apa, selalu kalau tidak keadaan yang disalahkan, Rini yang disalahkan. Jadi tidak pernah salah sang suami. Sampai mereka itu sering sekali ke psikolog. Ya Kak Wil ya. Sering sekali ke psikolog dan psikolog itu bahkan sampai menjadi penengah di antara rumah tangga mereka. Tetapi kata Rini, psikolog ini tidak bisa semerta-merta langsung mengejudge klien. Jadi ya sudah gitu, maksudnya ya hanya mendengarkan keluh kesah, ya setelah itu ya ada sih beberapa solusinya, namun setiap kali dikasih solusi, suaminya ini masih terus menyalahkan Rini dan keadaan. Nah, lanjut lagi, ternyata Rini ini adalah seorang Katolik. Jadi Rini bahkan telah melakukan pengakuan dosa dan ya telah bercerita gitu ya terhadap pastor bahwa suami saya dan saya itu memiliki hubungan yang sangat buruk. Lalu ya sebenarnya pastor ini, kata Rini ya, sebenarnya pastor ini ya melaksanakan tugasnya dengan baik. Tetapi karena Rini sudah merasakan banyak sekali upaya-upaya yang sudah diperbuat, ya tentu saja walaupun pastor bilang, Rini, suami kamu ini mencintai kamu loh. Tetapi ya Rini tetap, ya tapi bagaimana kalau dia cinta, dia tidak akan melakukan hal-hal seperti ini. Nah, hal-halnya antara lain verbal abuse, dikunci di kamar, terus sangat posesif teman-teman. Jadi karena kondisi yang seperti itu, Rini sebenarnya sempat dekat dengan satu lelaki. Nah, lelaki ini itu tinggal di negara lain ya, jadi sebenarnya tidak pernah ketemu, hanya mereka chatting-chattingan aja. Lalu suatu hari suaminya ini melihat isi HP-nya dari Rini, dan akhirnya deng-deng-deng, terbukalah itu. Dan suaminya marah besar. Rini, jadi selama ini kamu diam-diam di belakang aku seperti ini ya? Gitu. Kayaknya mukaku gak bisa marah. Kayaknya mukaku marah pun mataku tetap sipit. Oke, lanjut. Terus ya Rini akhirnya mengakui dan ya sudah, aku mengakui bahwa ya aku memang sempat hilaf dan aku masih ingin kok menjalin rumah tangga bersama kamu, bersama anak-anak kita. Dan akhirnya Rini mencoba untuk menjadi perempuan yang sangat soleh di keluarganya. Setiap kali suaminya mau apa, Rini turuti sampai emosi Rini perlahan-lahan terkikis, terkorbankan, dan berujung trauma. Tidak lama kemudian setelah itu, Rini mengaku mendapatkan feeling yang sangat kuat. Rini merasa sepertinya saya
sudah harus udahan deh sama suami saya. Namun Rini mengaku bahwa ya itu mungkin apa itu sekedar feeling atau misalnya itu ya hanya halu-haluan saya saja, tapi saya merasa entah kenapa saya kok harus buat keputusan. Saya tuh merasa saya tuh sedang diambang dan kalau misalnya saya nggak buat keputusan secepatnya, saya akan breakdown. Itu sebabnya saya ingin mencari tahu kepada anomali. Apakah keputusan yang saya ambil itu sudah selaras dengan yang seharusnya? Silakan Kak Will. Sekarang dilanjutkan oleh Kak Will. Per Jesslyn cerita panjang lebar, sebenarnya Anover semua. Dari 5 menit pertama Rini cerita, jarang-jarang Seven Prime Krishna turun tangan dan sudah langsung memberitahu di insting radar kebukanan gue bilang, kamu harus ambil decisions. Memang Seven Prime Krishna tidak mengatakan harus either divorce ataupun bertahan. Tapi seakan-akan Seven Prime Krishna berkata, kamu harus take action. Itu kencang banget. Dan seiring berjalannya waktu sekitar 5-10 menit sesi berjalan, I smell demon di suaminya. Kita bagi dua nih, dari suaminya dulu. Singkat kata, Novers, suaminya ini sudah tidak bisa ditolong lagi. Ini baru dari sisi suaminya. Suaminya ini tipe yang memang dia tidak mau divorce. Dan dia seperti ada yang ngasih tahu, manas-manasin gitu loh. Supaya Rini menjadi samsak. Sansak atau samsak sih? Samsak kayaknya. Samsak aja ya. Seharusnya sih sansek sih. Yang bener yang mana sih, Anovers? Itu mungkin kalau bahasa Indonesianya kali ya. Ya udah, for now kita ambil jalan tengah. Sansak. Samsak aja deh. Samsak aja. Oke. Oke. Jadi suaminya ini marah-marahin Rini. Ini hanya untuk menjadikan Rini samsak. Ini udah nggak sehat. Dan di sini gue dan Jesslyn udah ngukur energinya Rini. Dan ternyata kalau ini diteruskan, Rini will be broken down. Padahal Rini adalah istri yang saleh. Rini adalah istri yang tidak egois. Rini membesarkan anak dengan baik. Sama-sama kerja. Tapi kenapa dia sering disalahin dan yang lain. Kayak nggak ada penghargaan gitu loh. Nah di sini gue dan Jesslyn ngerasa, oh alangkah baiknya jika mungkin ya. Tapi kayaknya sini hanya khayalan, Jess. Mungkin one day akan terjadi. Alangkah baiknya jika psikolog, pastor, dan katakanlah praktisi supernatural itu berkolaborasi dalam menangani setiap kasus rumah tangga. Karena kita, aku dan kamu, kita nggak ngerti teori-teori psikolog. Kita juga bukan pastor yang dilihat oleh suami istri sehingga kalau bersabda A, B langsung nyes adem. Tentu saja kalau aku ngomong kayak sabar menghadapi istri, Tuhan menghendaki kalian bersama, efeknya beda dibanding kalau pastor ngomong sabar, Tuhan menghendaki kalian bersama. Beda. Iya sih. Nah jadi, tapi yang tidak dilihat oleh pastor dan psikolog adalah potensi level energinya setiap case by case suami istri. Ada yang will be broken down, ada yang masih kuat. Berapa kali kamu dan aku anomali menangani kasus suami istri pertengkaran, kerasa Jess, kadang ada kebukanan yang nggak ada jawaban, lebih kepada free will dan memang lessons. Ada yang walaupun ceritanya udah parah banget, kayak pertengkaran, tapi kebukanan kayak ada cahaya lembut. Tuh. Ini masih bisa di salvage, masih bisa diselamatkan. Tapi ada juga yang ceritanya biasa aja, kayak Rini gini, tapi udah langsung red light. Nah, Rini ini kebagian yang red light. Padahal sebenarnya nggak ada yang sampai KDRT, teman-teman. Ini murni ya verbal abuse dan Rini selalu merasa disalahkan. Ya, walaupun memang gitu ya, verbal abuse juga sangat menyakitkan. Balik lagi, gue dan Jesslyn melihat ini kalau diteruskan, sekali lagi Rini bisa broken down alias mentally terganggu. Ini yang sudah dilihat oleh kubu kanan. That's why Seven Prime Krishna itu wanti-wanti untuk kayak kamu harus take decisions gitu. Memang ketika Rini cerita, para psikolog dengan teori-teorinya mereka bisa memetakan misalnya problemnya komunikasi, ini itu. Pastor dengan profesinya tentu saja pasti memberikan kelegaan ekstra bagi umat Katolik. Karena memang itu loh Jess, aku dulu waktu mau divorce,
itu yang handling aku ada berbagai layer. Yang pertama Pak Sutri, yang kedua emang pastornya. Nggak cuma pastor doang, nggak cuma Pak Sutri doang. Harus harus paket. Karena pasti kalau cuma pastor doang orang ngomong gini, lu pastor, lu tahu apa sih, lu nggak merit. Sering kita dengar gitu. Tapi kalau cuma Pak Sutri doang, iya gue tahu lu Pak Sutri udah senior, udah 30 tahun. Tapi lu kan bukan pastor, lu kan bukan orang yang ibaratnya full berdevosi kepada Tuhan. Ya gitu-gitulah. Jadi memang waktu aku dulu Katolik itu aku mau divorce, dimediasi oleh Pak Sutri dan juga pastor. Tapi baik pastor dan Pak Sutri mereka nggak ngukur energi spiritual ataupun supranaturalnya aku. Nah, si Rini ini kami mengukur, wah ini broken down. Dan itu yang menjadi alasan kenapa Rini bilang pantesan, tahu nggak anomali sebelum datang sama kalian ya. Ini udah ada umbai-umbai, dia ngerti istilah umbai-umbai anyway. Umbai-umbai kenapa kok harus udahan, aku padahal gak mau udahan, tapi kok kayak ada yang gini. Because itu intervensi dari kubu kanan. Nah mungkin sampai sini Anovers sih udah tahu ya, tapi orang yang menonton ini bilang tidak bisa, tidak mungkin, Tuhan itu tidak menghendaki perceraian. Well menurut doktrin iya, tetapi kalau menurut pemahaman kami, walaupun terbatas dan pasti berbeda dengan kalian, namun yang kami paham kubu kanan ingin yang terbaik untuk setiap manusianya. Gua gak yakin, I am not sure, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu jika melihat satu manusia di dalam path-nya untuk terpuruk terus tanpa pembelajaran, itu dibiarkan. Gak yakin aku, Jess. Dan ini memang polanya semakin lama tuh semakin destruktif, teman-teman. Dan tidak ada pembelajaran. Yes, dan Rini tuh berasa banget. Aku tuh kalau diterusin ya, aku tuh kayak udah mau gila. Padahal sebenarnya jujur aja siapa sih gitu yang mau cerai? Kalau misalnya dipikir-pikir lagi, aku juga mau lanjut, tapi aku tuh punya feeling kuat banget. Aku tuh nggak bisa lagi gitu. Bahkan sampai sekarang, aku tuh udah berminggu-minggu nggak ngomong sama suami aku. Aku udah bener-bener diem total. Dia mau ngomong apa, aku tuh udah sampai muak. Aku ngeliat muka dia aja tuh aku udah muak, kata Rini. Jadi aku tuh udah gak bisa, kata Rini gitu. Kamu kayak kerasukan rohnya Rini sekilas. Menghayati banget kamu. Lalu Rini mulai bertanya-tanya kepada kami anomali, lalu gimana cara penyelesaiannya? Di sini kubu kanan nggak mendikte. Di sini gua dan Jesslyn murni memberitahu caranya seperti yang gua lewati dahulu. Bagaimana kalau mau divorce? Prosesnya apa aja? Sebenarnya ya jujur ya, Anovers, gua dan Jesslyn tuh paling nggak mau kalau ada kasus begini, kami sebagai konsultan bilang cerai aja, paling nggak mau. Iya. Tapi ini, energi kubu kanannya aja udah pushing untuk kami berkata seperti itu. Tentu saja kami bilang ke Rini bahwa Rini, but the decision is yours. Pengambilan keputusan terletak tetap pada Rini. Tapi tugas kami sebagai konsultan dan dari kacamata kami ini gitu. Paling gak enak loh nyampein kayak gini. Actually ada dua sih yang paling enak. Satu, kalau ada yang nanya arwah keluarganya dan itu di dunia gelap. Dua, ya begini nih, kalau ditanya mungkin mereka ada yang berharap kayak jangan cerai, tetap bersatu. Kita bilang enggak. Kubu kanan menghendaki kalian aduh sendiri. Wah itu PR sih. Terjadi kan sama dokter? Iya sih. Dokter yang waktu itu yang 8-9 kali konsul ke kita. Kamu cerita sekilas deh. Dokter ada banyak, jadi gak apa-apa. Oke, jadi dulu kami pernah mendapatkan klien dan mungkin kalau misalnya dokter tersebut menonton video ini, ya semoga dokter dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik saja. Jadi saat itu dokter ini dari sebelum nikah, itu memang sudah pernah konsultasi bersama kami, menanyakan mengenai pacarnya. Ini dokternya cowok? Dokternya cowok. Dan dokter ini sebenarnya teman-teman, wah kalau di media sosial, doi itu sangat amat bener-bener orang-orang tuh kalau ngelihat dia, wah semua orang kayak pengen jadi dia gitu. Ganteng, tinggi, terus dia dokter gitu, kayak kurang apa gitu. Even kayak banyak fansnya gitu, dan dia famous di kalangan dokter. Nah, lanjut. Terus waktu dia menanyakan mengenai calon istrinya, langsung tuh HB-nya ngomong jangan gitu. Jarang loh. Jarang banget loh. Terus terang dalam banyaknya kasus cuma ini deh Kak Will ya kayaknya. Kayaknya iya, yang cuma spesifik dan yang bener-bener spesifik mendiktekan jangan gitu. Iya. Dan memang sebenarnya
doi pun sudah merasakan. Iya, sebenarnya saya juga sudah merasa sih kayak ada feeling yang kuat banget bahwa saya itu tidak boleh menikahi calon istri saya. Tapi gimana ya, keluarga istri saya ini keluarga orang penting. Masalahnya, kalau saya tidak jadi menikahi dia, dia bilang dia akan melakukan sesuatu yang membuat saya tidak bisa bekerja di kedokteran lagi. Tapi itu diperparah dengan si dokter memang saking gantengnya, emang ya pernah cumi-cumi sedikit lah sama cewek lain. Itu Iya, ketahuan sama calon istrinya. betul. Dan memang Itu. calon istrinya ini juga sangat posesif. Ya mungkin Iya. karena ketahuan tersebut Iya. kali ya, jadi makin Jadi posesif. dendam. Betul, dan dendam. Dan akhirnya ya sudahlah gitu, karena itu sebenarnya 2 bulan lagi mau nikah, Kawil. Mm-mm. Iya gak sih? Mm-mm. Ya udahlah, ya gimana, anomali. Masalahnya saya juga sudah DP dan lain-lain, sudah akan melanjutkan ke jenjang pernikahan gitu. Terus ya sudah, akhirnya doi menikah dan setelah itu konsul lagi. Dan ternyata di konsul tersebut doi merasa sangat tidak tenang. Dan alhasil ya doi mengalami kekerasan rumah tangga. Jadi kekerasan rumah tangga ini bukan dari Pria suami ke perempuan. bukan dari pria ke perempuan, tapi dari perempuan ke pria. Yes. Dan ya selanjutnya kita nggak tahu ya Kawil kabarnya Nggak gimana ya tahu. sekarang ya. Semoga dokter dalam keadaan baik-baik saja. Balik lagi ke Rini, jadi ya intinya kami dapat mandat dari kubu kanan bilang jangan. Maksudnya jangan diteruskan bersama husband ini. Akhirnya cara-caranya mendingan kami nggak usah spill di sini deh. Kalau nggak ntar ditiru sama orang-orang gitu loh. Dijadiin senjata kayak, oh kalau begini artinya divorce. Kalau nggak begini artinya nggak divorce. Jangan deh, itu nanti kita dituduh ngajarin yang nggak bener. Padahal itulah caranya. Maaf kami tidak bisa memberitahu. Yang menarik, akhirnya siapa yang bongkar blueprint duluan ya, Jess? Kamu atau aku? Both. Kita berdua deh kayaknya. Padahal dia nggak nanya blueprint. Tapi kita merasa perlu gitu. Oh, dia nanyanya pekerjaan. Oh iya. Dia nanyanya, ya udah anomali, udah deh cukup deh bahas suami gue deh. Sekarang pekerjaan gue cocok nggak gitu kan? Gaya ngomongnya gitu banget sih Ya memang. gaya ngomong dia begitu gue gitu kan. Karena dia seumuran sama aku. Jadi dia ngomongnya sama aku kayak gue lu gitu kan. Terus begitu kami ngecek, nggak tahu kenapa gue iseng buka blueprintnya dari. Jadi gue. Aku bilang gitu ya. Iya, gue ya udah. iseng. Aku iseng buka, Willy iseng buka prosecutor dan kamu juga. Ternyata suaminya dia bukanlah path yang direkomendasikan oleh universe. Maksudnya gini, ini agak baru bagi Anovers ya. Tapi kemarin gue menemukan pemahaman bahwa sepertinya setiap jiwa ketika masuk ke dalam rahim, optionsnya ada banyak pathnya. Let's say ada 10 atau 5, anggap aja ada 5. Nah dari 5 ini ada top 3-nya. Top 3 inilah yang disarankan dan yang terbaik. Gue percaya itu. Tapi si suami ini tidak di top 3, tidak di top 5. Kesannya kayak gak tahu gitu loh. Jadi sebenarnya dia harusnya gak sama suami itu. Terus pas kita ngomong, sorry ya Rini, kayaknya you harusnya gak sama suami deh, kerasa. Bukannya dia sedih malah, tuh kan gue udah tahu ya kenapa gue tetap married sama nih cowok. Gimana? Jadi awalnya gini. Ini aku boleh kasih tahu ujungnya dulu ya Kawil ya. Boleh. Dan singkat cerita teman-teman, ujung-ujungnya ternyata memang Rini ini cocoknya sebagai soloist alias tidak menikah. Memang Rini sudah mendapatkan umbai-umbai. Jadi Rini tuh merasa, ya emang gue tuh gak cocok nikah kan. Gue udah tahu tuh harusnya dulu kenapa gue nikah ya gitu. Pressure ibunya kan kalau nggak Iya. salah, iya. Ya tapi ya karena pressure ibunya, ya udahlah, masih kasihan juga kan orang tua mau kita merit, ya udahlah akhirnya ya gue merit lah gitu demi nyokap gue kayak gitu. Nah ini mulai punchline Anovers Aku semuanya. jadi ikut-ikutan gue. Oke lanjut Kawil. Ini mulai punchline Anovers semuanya. Yang gua nggak nyangka dan terkejut. Ternyata jika seseorang menempuh path yang seharusnya, maka relatively kesulitan dia pun juga sesuai dengan yang ditempuh. Jadi misalnya kan buka video lama kami Anovers, itu kan ada yang kamu sama aku bilang
kalau misalnya si jiwa levelnya 65, HB-nya kan nyaranin ambil yang 70 ya. Jangan ambil yang 60 kegampangan. Kalau ambil yang 80 kesusahan, ambillah 70. Jadi kamu belajar dari 65 ke 70. You can do it kok, doable kok. Ada juga yang ngambil 71, jadi batas atas gitu loh. Jadi terserah jiwa mau ngambil yang mana. Cuma kalau misalnya si jiwa ngambil 70 itu dan misalnya dia ada salah jalan 1 2 3 itu ternyata collateral reactions. Collateral ya, tapi udah sampai sini Lord Krishna. Seven Prime bilang sih, kalaupun kamu menjelaskan, mungkin belum tentu orang-orang memahaminya dan meresapinya. Tapi nggak dilarang sih. Aku rasa tetap dijelasin aja nggak Ya apa-apa udah. sih. Yang pengen gue katakan, first, ketika misalnya ada si Budi gitu ya, dia harusnya nggak menikah. Dia skornya 65, oke? Harusnya nggak menikah kan? Jadi dia tidak menimbulkan reaksi apapun. Nah karena dia menikah, yang harusnya bukan path-nya, akibatnya dia bikin cabang baru kan. Cabang baru ini dan anak ini, dari anaknya. Gimana Maaf, tuh? first gue agak kesulitan soalnya tadi Krishna ngomong gitu. Intinya kalau kita deviate from our plan, itu akan reaksi berantai menimbulkan kesulitan-kesulitan lain. Jadi Jess, balik ke aku dan Rini. Anak aku dan anaknya Rini itu sudah tahu bahwa mereka masuk ke level yang difficult. Tadi kan di awal gue bilang, first, sebenarnya kenapa sih ada level hidup yang susah? Level hidup yang sulit gitu, ada yang gampang, lahir jadi orang kaya, terus pinter, ganteng, nggak susah, dapat istri yang wahai soleha, ya gitulah. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu hari beribadah, ya kayak film-film lah. Ada 1-2 ada, yang too good to be true itu ada, walaupun dikit ya, tapi ada. Tapi kok ada juga kehidupan yang sulit, terlahirnya di kehidupan yang sulit, negara yang sulit, dan yang lain-lain. Ini maaf ya mungkin kalau masih prematur, first, tapi gue berusaha menyampaikannya sebisa mungkin. Karena ini baru paham kemarin guys, gue baru tahu kemarin, tapi gue berusaha sampaikan. Nah, hal-hal seperti itu yang membuka opening job description atau kehidupan untuk kehidupan sulit. Dari orang yang memilih path yang tidak seharusnya, itu akan menimbulkan offspring atau kayak bercabang, atau si Rini atau aku, kan aku membuat keturunan kan. Keturunan itu harusnya bukan my first path, betul nggak? Nah itu tingkat kesulitannya itu udah kayak relatively sulit dari sononya. Bisa paham nggak maksudnya? Paham. Semoga Anovers bisa paham ya. Nah di situ gue diskusi sama Kubu Kanan. Kenapa Kubu Kanan membiarkan hal seperti itu? Ternyata ini sudah dibiarkan ribuan tahun. Dan ini dibiarkan oleh Kubu Kanan. Karena this is the system. Inilah sekolah bumi itu sendiri. Jadi kalau semua orang gak diizinkan melanggar path-nya, baru minggir dikit diginiin sama HB, baru minggir dikit tetap lagi di HB. Semuanya relatively on path semua kan. Dan kalau semuanya relatively on path semua, tidak ada kesulitan. Mereka tidak akan keluar jalur dan menimbulkan kesulitan yang lain. Which harusnya peradaban yang maju seperti itu, Jess. Tapi kenapa kita gak maju-maju? Karena banyak yang salah path. Termasuk ketika kemarin kita DA ngontenin Jeffrey Epstein. Itu memang path dia jadi orang terkenal, iya, path dia luar biasa. Tapi dia menggunakan skillnya untuk yang gak seharusnya. Itu kan kemana-mana reaksi berantai. Betul. Reaksi berantai inilah yang membuat keturunan-keturunan lain atau energi-energi lain level kesulitan yang lain. Terus first gue juga nanya sama Kubu Kanan, lalu berarti ini bukan dari Tuhan dong? Istilahnya kesulitan-kesulitan ini jiwa ngantri ini di alam sana. Mereka levelnya 60, mereka nyari yang saya mau kesulitan 80. Terus kan ada banyak tuh di bumi kan. Gue tanya, berarti itu bukan dari Tuhan dong? Ternyata jawaban simpelnya bukan. Per detik ini Keris belum benerin apapun, jadi ya udah gue terusin. Jadi kesulitan human dari level 0 hingga 100 itu murni karena sumbangsi human sendiri dan murni karena
apa ya istilahnya, reaksi berantai algoritma yang berjalan sudah ribuan tahun. Aku akan tambahkan sedikit, Asik, Willy. akhirnya thank you Keris. Jadi yang tadi kamu bilang itu adalah blueprint kehidupan secara garis besar. Tapi ada juga yang seiring berjalannya waktu itu karena pilihan yang kurang tepat. Ada juga seiring berjalannya waktu karena melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan alhasil timbullah karma. Oke Keris. Jadi memang ada beberapa hal-hal di luar kesulitan yang dipilih sebelum lahir ke dunia, Willy. Kata Keris, itu beberapa hal-hal lainnya. Silakan lanjutkan. Dan poin berikutnya, Anovers, yang gue juga mulai makin I sense my dad. Kayaknya dia nontonin deh. Oke, halo Om. Tadi sebelum ngonten juga aku juga udah berasa, kayaknya Om tuh sempat ngeliat gitu. Pas lagi siapin studio anomali. By the way, my dad itu sering, tapi nggak sering, ngebantu gua, lebih tepatnya dalam menangani case. Paling dari 3 case dia cuma bantu sekali, dan itu pun cuma kayak either ngasih boost up. Iya, bukan, bener, enggak, yes. Kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak sebuah jawaban yang very short. Tadi my dad juga bilang, iya, aku ngerti iyanya apa. Yang pengen gue ngomong, Anovers, adalah mungkin Anovers pernah dengar istilah what happens in Vegas stays in Vegas. Bahasa Indonesianya, apa yang terjadi di Las Vegas biarlah itu tetap di Las Vegas. Itu ungkapan American ya. Nah ternyata itu sama dengan karmic bumi. Intinya apapun karma yang terjadi di bumi, stay di bumi. Di sini gue juga lihat beberapa jiwa yang mengatasi karmanya itu nggak di planet lain. Dan kayaknya gue sering ngomong deh di anomali video-video yang sebelumnya, kalau kita punya karma, debt karma, utang karma itu harus diselesaikan di dalam kehidupan manusia lagi. Karena nggak apple to apple ketika kita nyelesain. Krishna nggak benerin. Bisa Willy, namun untuk yang levelnya tertentu katanya. Tadi gue pengen ngomong, kalau misalnya kita punya utang karma di kehidupan A gitu, terus reinkarnasi lagi kan, nah itu harus dibayar jadi human lagi. Gak bisa tiba-tiba kita ke planet lain. Tapi kata Krishna tadi bisa, tapi itu hanya untuk jiwa level tertentu katanya. Sorry, ya udah. Berarti untuk sebagian besar, what happens on earth stays on earth. Karmik apa yang terjadi pada masa lalu di bumi terjadi juga di masa depan di bumi. Seperti itu. Kecuali sudah melewati karma-karma tersebut, Willy, sudah selesai, sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan terbebas dari karma, kata Keris. Ya, hanya itu sebenarnya pemahaman baru yang gua dan Jesslyn temukan. Mungkin nothing special, tapi agak bikin galau sih. Jadi selama ini di saat gue pikir, kenapa sih kehidupan manusia ada yang sulit, ada yang mudah? Yaitu murni karena manusianya sendiri. Tetapi diversity, apa ya diversity bahasa Indonesianya? Perbedaan? Variasi. Variasi, ya. Variasi kehidupan yang sangat mudah hingga sangat sulit dari 0 ke 100. Itulah yang menjadi slot-slot atau tempat-tempat di mana para jiwa di atas sana masih ngantri memilih mau menu yang mana. Tanpa ada diversity 0 sampai 100 itu, maka lowongan pekerjaan atau lowongan kehidupan, nah akhirnya aku nemu, lowongan kehidupannya tidak akan komplit. Therefore sekolah bumi seperti sekolah yang biasa aja. Memang bumi adalah sekolah yang luar biasa. It's not easy. Makanya kalau aku dengar cerita dari beberapa hipnosis terapi, para jiwa lain atau para higher being bilang Earth itu sekolah yang sangat spesial. Bahkan Keris pun bilang bumi memang sekolah yang cukup spesial kan bagi jiwa. Barusan Anovers mungkin di-cut di kamera, tapi gue kan sama Jesslyn nanya, apalagi yang kurang ya Jess? Ini udah belum, ini udah belum? Tiba-tiba prosekutor dari sisi sini bilang, sudah Willy, sudah selesai. Fakta bahwa kamu menyampaikan ini saja nih, konten ini, itu checkpoint. Checkpointmu Willy. Embuh, apa artinya? Gitu. Ya sudah. Ya yang penting kita hidup itu harus menjalani checkpoint demi checkpoint. Jangan merugikan diri sendiri, jangan merugikan orang lain, dan jangan bodoh. Itu penting banget. Dan
Silakan tutup, Jesslyn. Sekian dulu video kami kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you guys on another video. Bye-bye. Bye-bye. By the way, Jesslyn duduk di kursi ini ceritanya lancar banget. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Berarti Please lain kali comment di sini bawah aja ini. gitu ya. Bye-bye.